Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama mengucap syukur kembali di pagi yang indah ini. Kita boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Kita percaya apapun yang kita alami, ada Yesus bersama dengan kita, amin. Untuk itu mari tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, tetap menyembah. Sebab Tuhan Yesus mau memberkati setiap kita pagi hari ini. Saudara siap menyembah Tuhan, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat setiap kita. Satukan hati kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya melalui pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami tahu bahwa kami ada sampai kapanpun karena kebaikan Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa segala yang kami alami, Tuhan bersama dengan kami. Apapun itu Tuhan Yesus, hari ini kami putuskan untuk mengucap syukur di altar-Mu ya Bapa. Hanya hadirat-Mu yang kami minta, menguatkan setiap kami, mendamaikan setiap hati, jiwa setiap kami Tuhan. Roh Kudus, berkuasalah Engkau dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semuanya kami berikan yang terbaik, yang mulia. Hanya Tuhan kami yang kami sembah, dialah Yesus Tuhan yang berkorban bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami siap melihat kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini Tuhan berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kita buka hati kita buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Katakan sama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Buka hatimu, kembali katakan di hadapan Tuhan, saudara. Ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Katakan walau badai datang Tuhan, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kami mau tetap setia, ku tetap setia. Katakan walau taufan datang Tuhan,
Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah berikan dalam hidup ini, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan, berikan seluruhnya bagi Tuhan sama-sama. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus selamanya baik. Mari sama-sama jemaat Tiberias, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku persembahkan seluruhnya Tuhan, seluruh hidupku. Haleluya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, hanya syukur kami boleh berikan pagi hari ini. Sembah kami, wah Tuhan Yesus. Oh, kami sadar betul Tuhan, apa yang kami miliki semua datangnya dari Tuhan. Kami persembahkan Tuhan hidup ini hanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kembali angkatkan tanganmu tinggi saudara. Kita mau katakan sama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
takkan mungkin ku balas dari semuanya Tuhan. Kembali katakan saudara, ku persembahkan seluruhnya Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kembali katakan, terlalu banyak Tuhan beri yang terbaik dalam hidup ini, yang Tuhan telah beri. Amin Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tiberias, angkat suaramu, katakan, seluruhnya buat Tuhan kami yang baik, seluruh hidupku. Amin Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan katakan seluruhnya Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya Tuhan, untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu, mari bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau pulihkan, Kau sempurnakan.
sebut dia sebagai Bapa yang gak pernah jauh dari anaknya. Ya Tuhan Yesus, manis kau dengar di altar-Mu. Kami berdoa, kami berserah. Tuhan, ku mau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ambil waktu di hadapan Tuhan, saudara. Kita sama-sama berdoa, sama-sama hancur hati dalam pujian kita. Karena Tuhan gak minta yang lain, Tuhan minta hidup kita untuk Dia. Sadari Tuhan selalu baik, saudara. Tuhan menantikan kita lebih lagi mendekat kepadanya. Terima kasih Roh Kudus, hadirat-Mu sungguh nyata di tempat ini. Angkat tanganmu sama-sama, kembali katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta Tuhan, katakan saudara. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama saudara. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Selamanya bagi Yesus. Hidup setiap orang percaya di tempat ini menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bukan karena masalah kami, bukan karena keadaan kami, bukan karena kekuatan, kesungguhan kami Tuhan Yesus. Tapi kami mengucap syukur karena kami tahu jaminan yang terbaik Tuhan telah sediakan di dalam Yesus Tuhan yang kami sembah. Ini hati kami Tuhan, hanya dengan kerelaan kami datang siap menerima kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami mengerti, buat kami paham Tuhan, kuatkan setiap kami, sebab kami tahu waktu kami bersorak-sorai, kami terima kekuatan yang baru di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang bangga sama kasihnya Tuhan Yesus bisa tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lagi yang katakan ku tak pandang dari gereja dan suku bangga. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita yang menunjukkan kasihnya bagi setiap kita yang hadir. Haleluya. Kau dahsyat bagi kami Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan.
kalahkan, nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus yang ditebus dengan darah yang mahal. Sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang mengalahkan setiap musuh dalam hidup kita hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Penyembahan juga bukan tentang di mana tempat atau waktu, karena perhatian utama Tuhan Yesus bukanlah kepada hal-hal lahiriah, tetapi pada hati yang mengasihi Dia. Tubuh orang Kristen adalah bait Roh Kudus yang mengubah tubuh orang percaya menjadi rumah bagi hadirat Tuhan yang kudus. Maka dari itu kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan dengan baik, dengan memuji dan menyembah Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun. Memuji Tuhan harus dengan segenap hati dan jiwa, jadi menyembah dalam aktivitas yang berasal dari dalam hati. Dan memuji Tuhan merupakan manifestasi dari penyembahan. Memuji dan menyembah di bumi ini adalah persiapan kita untuk kekekalan nanti. Sebab di sorga kelak kita akan melayani Allah dengan menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara, kita harus memuji dan menyembah Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kita harus dalam penyembahan selalu kepada Tuhan. Untuk itu kita kudus, kita selalu eling, kita selalu waspada, dan kita ada koneksi selalu dengan Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus, dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga surga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, yang harus kita utamakan dalam hidup ini, yang pertama, utamakan Tuhan. Amos 5 ayat 4, Amos 5 ayat 14. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang pertama. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Yang kedua, utamakan untuk tubuh kita kudus dan suci. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan, tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Itu artinya tubuh kita milik Allah karena kita sudah dibeli oleh Kristus. Mari kita jaga tubuh kita agar Tuhan Yesus berdiam dalam kita dan kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Yang ketiga, utamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kita harus memandang semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan Yesus.
Hendaklah kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan gembira, seolah-olah Kristus adalah majikan kita. Kerjakanlah semua pekerjaan kita dengan baik seperti untuk Tuhan. Maka suatu hari kelak kita akan mendapatkan bukan hanya upah, tetapi juga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Yang keempat, utamakan duduk di kaki Tuhan atau berdoa selalu dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 22-23. Duduk di kaki Yesus berarti tersungkur, memohon kepada Tuhan Yesus. Marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Kita masih bernafas hingga detik ini. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri, terutama dalam kehidupan rohani, agar Tuhan Yesus yang memimpin dan melindungi kita, serta firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Dan yang kelima, utamakan mengingat pengorbanan Yesus, yaitu tubuh dan darah Yesus. Yohanes 15 ayat 13, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pusat dari iman Kristen, yang mana adalah sebuah tindakan kasih yang tidak tertandingi dalam sejarah manusia. Marilah kita menghargai dan mengingat pengorbanan Yesus dengan menjadi terang dalam hidup ini. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu dan saya, dan sama-sama di pagi hari ini kami dididik oleh firman Tuhan. Kembali sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Engkaulah kekudusan setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih kami boleh menyembah, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami lebih dulu dikasihi Tuhan. Karena kami tahu kami telah lebih dulu ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas bagi setiap kami. Ajar setiap kami untuk kami boleh hidup dalam kekudusan. Karena kami percaya Roh Kudus ada dalam kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Oleh hamba-Mu Tuhan Yesus di tempat ini, Bapak Pendeta Teddy Lusli, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur, yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dengan hati bersyukur sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan, buat kebaikannya bagi Bapak, Ibu dan saya. Mari buka hati, sama-sama bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang percaya Tuhan Yesus setia, kita beri tepuk tangan, kita bangkit berdiri sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu,
kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh hari-hari hidup kami mengalami, sekalipun kami tidak melihat Tuhan menjaga kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan Yesus menyelamatkan kami, Tuhan menyediakan yang kami perlukan, Tuhan menolong kami. Dan Tuhan Yesus Kau selalu senantiasa mengasihi kami. Sehingga kami bisa berkata, Tuhan terima kasih. Engkau telah berbuat baik kepada kami. Hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bahwa kami mengenal Engkau Tuhan Yesus lebih lagi. Untuk tetap diam di dalam Engkau Tuhan. Seumur hidup kami. Dan sampai kekal selama-lamanya. Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di saat kami lemah, bahkan di saat kami tidak sanggup untuk melakukannya, Roh Kudus yang memberi kami kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Untuk tetap pegang, percaya akan firman-Mu Tuhan yang hidup di dalam setiap keadaan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya dan kami bersyukur dan kami menerima. Dengan iman oleh anugerah darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, dibenarkan menjadi orang benar yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus hidup. Firman-Mu Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, membangun, membentuk, membaharui, membasuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul mengasihi. Satu kata yang kita sudah tahu betul tetapi kadang sulit untuk dilakukan. Bahkan kita berjuang untuk melakukannya. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama karena firman Tuhan ini buat kita semua. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita baca satu bagian ini, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dimulai dari ayat 9, tapi beberapa terjemahan bahasa Inggris dimulai dari ayat 12. The new commandment, perintah yang baru, yaitu apa? Untuk mengasihi seorang akan yang lain. Kalau kita baca tadi ayat 12, tolong dibuka kembali ayat 12 dan 17. Jadi apa yang Tuhan sampaikan ini dimulai dengan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita baca kan paling sekitar 2-3 menit ya. Lalu 2-3 menit kemudian Tuhan Yesus ngomong lagi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya suatu perintah yang sangat penting, satu pesan yang sangat penting yang Tuhan Yesus mau saudara dan saya lakukan. Bahkan Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku. Tuhan kasih sebutan kita lebih dulu. Tuhan menjadikan kita sahabatnya. Dan di sana dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan kita bukan berusaha menjadi sahabatnya Tuhan, tetapi kita dijadikan sahabat Tuhan oleh karena kasihnya. Kenapa? Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Jadi kalau kita lihat, dimulai inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, ditutup dengan apa? Inilah perintahku supaya kamu mengasihi seorang akan yang lain. Dalam hitungan 2-3 menit Tuhan ngomong lagi. Mari kita lihat setting peristiwanya. Ini Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 13 sampai Yohanes pasal yang ke-17 itu merupakan malam terakhir Tuhan Yesus melayani di bumi. Jadi di detik-detik, menit-menit, jam-jam berharga dalam hidupnya, Tuhan memberi perintah yang bukan hanya 2 kali ditulis dalam Yohanes 15 ini. Berulang-ulang sepanjang malam itu. Dimulai dari apa? Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Saudara tahu peristiwanya dalam Yohanes 13? Yang Petrus berkata, Tuhan jangan lakukan itu. Lalu Tuhan katakan, kalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalamku. Petrus katakan, Tuhan jangan kakiku semuanya juga gitu. Amin. Tuhan Yesus sedang mengajar pada hari itu, dia bukan hanya berkata, tetapi Tuhan melakukan lebih dulu. Tuhan Yesus memberi teladan lebih dulu, dia merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya, dia mengambil jubah seorang hamba, lalu mengenakan kain di pinggangnya, lalu mulai menunduk, berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya. Yang Tuhan adalah Raja, adalah Allah, penguasa di atas segala-galanya, memberi teladan buat saudara dan saya. Untuk kamu lakukan ini. Itu saling mengasihi. Amin.
Lalu kalau saudara lihat rentetan peristiwanya. Yohanes 13, lalu mereka perjamuan kudus. Lalu Yohanes pasal yang ke-14. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu daging kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kita masih gampang sebel. Kita masih gampang kesel. Kita bisa benci sama orang lain. Tuhan tahu itu semua. Tetapi untuk melakukan perintah ini, Tuhan Yesus beri Roh Kudusnya buat saudara dan saya. Untuk menolong kita. Amin. Bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ. Lalu kita masuk ke Yohanes 15 ayat yang ke-1. Tuhan nyebut saudara dan saya adalah rantingnya, nempel dengan Tuhan, berbuah. Jadi kalau kita melekat sama Tuhan, engkau memiliki kekuatan, kemampuan, sumber daya yang dari Tuhan untuk melakukannya. Amin. Enggak berhenti sampai di situ, Tuhan nyebut kita sahabatnya. Yohanes 16, Tuhan menjanjikan bagaimana Roh Kudus menolong saudara dan saya. Enggak berhenti sampai di situ, Yohanes 17. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani buat kita. Amin. Ada nama saudara disebut di sana. Walaupun gak spesifik nama si A, si B, Pak Andi dan sebagainya. Enggak. Tapi ada saudara dan saya disebut dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan hanya untuk mereka aku berdoa. Bukan untuk murid-murid saja. Tapi untuk setiap orang yang percaya kepadaku. Amin. Dan puncaknya Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya, menumpahkan kasih-Nya, mengampuni kita, dan menyelamatkan kita. Jadi benar oleh kasih Tuhan kita diselamatkan. Tapi ada tujuan Tuhan saudara dan saya diselamatkan. Untuk kita menjadi saksi Kristus, katakan amin. Dan bagaimana Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus, lakukan perintah Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Dari dua ayat ini deh, balik lagi, ayat 34. Kata saling mengasihi ditulis berapa kali? Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. 1. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Jadi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tadi Yohanes 15 ayat 12 juga kita baca. Seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Saudara dan saya memiliki dasar untuk mengasihi orang lain. Mengasihi sesama kita, mengasihi saudaramu yang kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Amin. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Kristus, apa nyatanya saudara mengasihi Yesus Kristus yang gak kelihatan? Kalau kita gak bisa mengasihi orang lain yang kelihatan. Sebagaimana Kristus mengasihi kita itu bagaimana? Tanpa syarat. Kristus mengasihi kita itu gimana? Bahkan keadaan kita nggak layak, nggak pantas, nggak memenuhi syarat, kita tetap dikasihi. Bahkan ketika kita ngomong dalam satu peristiwa hidup kita yang kita nggak ngerti rencana Tuhan, yang kita bingung akan rencana Tuhan, yang kita ngalami kesesakan yang kita nggak harapkan, kadang kita berkata Tuhan jahat. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan mengasihi kita dengan berkorban. Tuhan mengasihi kita, bukti nyata dari kasih-Nya adalah mengampuni. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk mengampuni. Karena tanpa pengampunan saudara dan saya nggak akan punya hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di sorga. Karena tanpa darah Yesus tercurah, saudara dan saya nggak akan bisa hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan itu inisiatif, duluan, bukan diminta, bukan karena berbalasan, tetapi duluan inisiatif. Walaupun murid-muridnya akan meninggalkannya, murid-muridnya akan mengecewakannya, ada muridnya akan mengkhianatinya,
ada murid-muridnya yang Petrus seperti Petrus janji lalu bahkan menyangkalnya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi duluan. Amin. Mengasihi inisiatif. Mengasihi itu terus-terusan. Bukan musiman. Bukan tergantung, lihatlah orang itu gimana. Enggak, terus-terusan. Panjang sabar dan gak egois. Jadi Tuhan memberi kita kekuatan lebih dulu. Kalau bahasa saya selalu adalah Tuhan kasih saudara dan saya modal lebih dulu untuk kita bisa melakukannya. Karena kalau tanpa modal dari Tuhan kita gak akan pernah bisa. Amin. Itu sebabnya saya pergi ke satu negara yang mayoritas gak mengenal Tuhan. Di jalanan senggolan dikit bisa pukul-pukulan. Nggak ada kasih. Tapi saudara dan saya yang dijadikan sahabat Kristus, yang dijadikan anak Tuhan, yang dijadikan ranting, yang dijadikan bait Roh Kudus, yang Tuhan mau nyata melalui perbuatanmu, perkataanmu, kasih Tuhan Yesus mengalir. Jadi engkau dikasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk engkau meneruskannya kepada orang lain. Amin. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 14 dulu. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan itu ketika malam itu dia katakan satu, hendaklah kamu saling mengasihi seorang akan yang lain. Jadi saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus membangun untuk dia sampai kepada tujuan menyatakan perintahnya. Amin. Dia layani lebih dulu, dia basuh kaki murid-muridnya lebih dulu, dia layani murid-muridnya di dalam perjamuan kudus, dia beri tubuhnya, dia beri darahnya, makanlah inilah tubuhku, minumlah inilah darahku, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Dia janjikan Roh Kudus, dia hibur hati murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu Tuhan sampai ke ujungnya, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita buka kembali dalam Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, karena Engkau telah mengasihi aku, Tuhan, I love you Jesus. Udah nggak kehitung berapa banyak kita ngomong dalam perjalanan hidup kita, I love you Jesus. Yang Tuhan minta sederhana, if you love me, love one another. Jika kamu mengasihi aku, kasihi seorang akan yang lain. Jika kamu mengasihi aku, lakukan perintahku. Dan perintahku itu, kasihi seorang akan yang lain. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan uniknya, perintah ini yang menangkap momen yang paling banyak dari keempat kitab Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang paling banyak menangkap momen di malam terakhir itu adalah Yohanes. Pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18. Jadi hampir sebagian besar kitab Yohanes itu dimulai saat-saat terakhirnya Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya dalam surat penggembalaannya, saya enggak lari ke surat-surat yang lain. Saya enggak lari ke kitab-kitab yang lain.
Hari ini, minggu ini saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh Yohanes. Baik dalam Injil Yohanes maupun dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1, dalam kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Kita hanya melihat suratnya Yohanes saja. Amin. Kenapa? Karena Yohanes menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan pada malam hari itu. Dan dalam surat penggembalaannya di dalam kitab 1 Yohanes, Yohanes menyampaikan kenapa sih kamu tuh harus saling mengasihi. Kenapa sih Tuhan kasih kamu perintah untuk saling mengasihi? Mari kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mengasihi itu berkorban Bapak Ibu. Mengasihi itu siap rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi, rugi perasaan. Betul? Siap berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, berkorban perasaan, berkorban emosi. Betul, wah itu mesti doa konseling itu. Amin. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Itu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah Tuhan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi seorang akan yang lain. Amin. Walaupun di sini ditulis dalam bentuk jamak perintah-perintahnya, tetapi masuk ke ayat yang ke-7 perintahnya mengerucut satu. Mari kita lihat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau orang katakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi dia nggak bisa mengampuni orang lain, mohon maaf saya katakan seturut kebenaran firman Tuhan, you are a liar. Kamu adalah seorang pendusta. Kita bisa pencitraan di gereja. Kita bisa pencitraan sebagai anak Tuhan, kita bisa pencitraan di media sosial. Tapi nggak tersembunyi di mata Tuhan. Yang menjadi ukuran standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu bilang kamu mengenal Tuhan, kamu anak Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, tapi kamu masih benci sama orang lain, kamu nggak bisa mengasihi orang lain, kamu sulit untuk mengampuni orang lain. Bahkan mengasihi ini bukan kubu ekstrimnya itu benci, tetapi kasih itu menjadi dingin dimulai dari apa? Nggak peduli sama orang lain. Lu, gue. Gue nggak ngeganggu lu jangan ngeganggu gue. That's it. Sedangkan firman Tuhan berbeda, bukan pasif. Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dulu kepada mereka. Amin. Bukan pasif. Gue nggak ganggu lu jangan ganggu gue. Lu diam, gue diam. Enggak, bukan pasif. Tapi aktif. Amin. Ayat yang kelima di sana. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kata sungguh sudah sempurna kasih Allah di dalam bahasa Yunaninya adalah kasih Allah penuh di dalam dia. Kenapa? Karena dia menyadari kasih itu. Dan kasih itu mengalir keluar. Amin. Bukan sekedar bocor, tapi mengalir keluar. Dan kalau mengalir keluar itu artinya tumpah, penuh. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-7, perintahnya ini mengerucut kepada satu perintah. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Artinya apa? Kamu kan juga dengar kan waktu itu kepada murid-murid yang lain, juga kepada surat penggembalaannya, kan kamu tahu juga di malam terakhir itu Tuhan Yesus kasih perintah. Tapi Yohanes ngingetin lagi. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Karena firman Tuhan katakan
saudara dan saya telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Saudara dan saya telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang oleh karena pengampunan darah Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kenapa? Karena nggak ada benih yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Daging kita masih lemah, daging kita masih bisa tergoda buat dosa. Tetapi jangan beri tempat kepada benih yang jahat untuk ada di dalammu, karena engkau telah dilahirbarukan oleh, dari, dengan benih Allah. Amin. Ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi betapa sayangnya kalau kita klaim, wah saya anak Tuhan, saya udah di dalam terang, tetapi ternyata firman Tuhan katakan kalau kamu membenci saudaramu, kamu hidup dalam kegelapan. Sebab matamu dibutakan oleh kegelapan itu. Kamu gak bisa melihat kasih Allah, kamu gak bisa melihat terang Allah yang sangat mengasihi kamu gak bisa merasakannya. Amin. Jadi ambil langkah nyata. Kalau engkau ada masalah dengan saudara atau dengan orang di sekitarmu, ada orang lain, dengan orang lain, berdamai. Tapi Pak, dia yang mulai duluan. Tapi Pak, enak aja. Gengsi atuh Pak. Tapi Pak, wah orang itu makin mangkak Pak. Enggak. Mengasihi itu inisiatif. Mengasihi itu duluan. Mengasihi itu berkorban. Mengasihi itu merendahkan dirimu dan rendah hati. Amin. Dan imanmu mengalahkan dunia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Matius pasal 5. Matius pasal 5. Yang Tuhan pentingkan itu hubungan. Sementara mungkin ya saya berdoa saudara terus dibaharui di dalam kebenaran firman Tuhan, dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan, bisa keluar dari hanya mental yang saya dapat apa dari Tuhan. Kalau saya cari Tuhan, Tuhan berkati apa? Berkat yang paling besar adalah hubungan. Amin. Tuhan jadikan kita sahabatnya, Tuhan jadikan kita anaknya, Tuhan jadikan kita rantingnya, Tuhan jadikan kita domba miliknya. Amin. Sehingga kita bisa berkata takkan kekurangan aku. Sehingga kita bisa berkata Tuhan terima kasih buat nyawamu yang kau telah serahkan bagiku sahabatmu. Sehingga kita berkata Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Kenapa? Karena kita memiliki pokok Yesus Tuhan kita. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, rohani banget. Datang ke rumah Tuhan. Ada zaman itu datang ke bait Allah. Untuk apa? Mempersembahkan korban. Ingat untuk berbakti kepada Tuhan. Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tuhan bilang apa? Pulang. Tinggalkan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi korban persembahan yang harum kepada Tuhan adalah hidupmu yang berdamai dengan orang lain. Sehingga kasih Tuhan nyata diteruskan olehmu kepada orang lain. Amin. Dan memuliakan Tuhan. Mari kita lihat kembali ke kitab 1 Yohanes ayat 3 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 10 dan 11. Jadi tadi yang pertama, mengasihi menyatakan bahwa saudara dan saya tinggal di dalam terang dan tidak ada penyesatan. Kegelapan itu tidak akan menyesatkan engkau. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 10 dan 11.
Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 9, dari ayat yang ke-9. Ini Yohanes yang tulisin semua. Diurapi diwahyukan oleh Roh Kudus tentunya. Diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tapi apa yang Yohanes terima malam itu, Tuhan Yesus ngomong, berapa menit Tuhan ngomong lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Berapa menit Tuhan ngomong lagi, hendaklah kamu saling mengasihi. Malam itu berapa menit Tuhan Yesus ngomong lagi, inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi. Lalu berapa menit Tuhan Yesus ngomong lagi, inilah perintahku, kamu mengasihi seorang akan yang lain. Yohanes menangkap ini. Lalu dalam surat penggembalaannya, dalam kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yohanes menjabarkannya. 1 Yohanes pasal 3:9 katakan begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak continuing in sin. Hasratnya, keinginannya bukan lagi buat dosa, tetapi untuk hidup dalam kebenaran. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada benih Allah. Dan kebencian itu bukan benih Allah. Amin. Itu sebabnya ayat yang ke-10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kenapa? Ayat 11 dikasih tahu alasannya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Beberapa ayat berikutnya, 1 Yohanes 3:14-18 kembali, Yohanes diurapi Roh Kudus ngomong begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Jangan ambil ayat ini sepotong. Kita diselamatkan adalah oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi sebagai orang yang mengalami, merasakan kasih Tuhan, nyata di dalam hidup kita bahwa saya adalah orang yang dikasih Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dan tindakan nyatanya adalah mengasihi saudara. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi saudara kita, bagaimana kita bisa percaya kita telah menerima, mengalami, dan menyadari kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Terus ayat yang ke-15 masih. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Itu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, ini yang paling sulit ukuran. Ayat 17. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau ukurannya ini, saudara. Jadi kalau kita mengasihi, mengampuni orang lain, itu harusnya bisa. Kita menolong orang lain, dan Tuhan memberikan kita kapasitas untuk itu. Tuhan telah menaruh lebih dulu kemampuan untuk kita menolong orang lain. Yang Tuhan mau, kita peduli. Bukan lu gue, urusan lu, urusan gue, enggak. Bukannya itu akibat perbuatan lu, bukan gue yang harus nanggung, enggak. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lalu ayat 23, kita lihat lagi. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa kita ada di dalam, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Lalu ini kan sebenarnya surat Yohanes ini sambungan terus menyatu. Kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat. Hampir di setiap pasalnya Yohanes menulis. Sama seperti Yohanes menangkap setiap berapa menit Tuhan Yesus ngomong pada malam itu. Inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Dalam suratnya nggak lama dibaca, disampaikan, Yohanes ngingetin lagi. Mengasihi. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita ngomong kita anak Allah, apa buktinya? Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Lalu beberapa ayat 11, saya tidak baca semuanya, 9, 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mohon maaf ya, kalau ada orang berapa menit ngasih tahu kita, ini ya tolong ya, ini tolong ya. Artinya apa? Yang pertama buat dia itu sangat penting, betul? Sampai diulang-ulang. Dan Tuhan ngomong gini, tujuannya buat saudara dan saya. Tujuannya apa? Untuk menyatakan bahwa kamu adalah mengenal Allah. Bahwa kamu adalah anak Allah. Kamu lahir dari Allah. Kamu mengasihi Allah. Kamu hidup dalam terang. Kamu telah berpindah dari maut kepada hidup kekal. Dan bahwa Allah ada di dalam kita. Amin. Mari kita buka lagi kitab Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 11. 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna, penuh di dalam kita. Lalu setelah baca ayat 21, 19, Yohanes ngomong lagi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jadi saudara bisa bayangin betapa seriusnya Yohanes untuk meneruskan pesan Tuhan Yesus ini. Dan betapa seriusnya Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara dan saya. Dalam perjalanan hidup kita, kita ngalamin lah yang namanya dikecewain, dihianatin sama orang, dilukai hati sama orang dan sebagainya. Tuhan gak mau engkau membawa hidupmu dengan racun, dengan sampah yang busuk yang merusakkan hidupmu. Ampuni, kasih. Amin. Untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat engkau mengampuni, engkau sedang melepaskan rantai dari seorang tahanan. Engkau sedang melepaskan belenggu dari seorang tahanan. Dan tahanan itulah diri kita sendiri. Amin. Berdamai. Apalagi kalau ributnya gara-gara urusan duit. Udah deh. Jangan ribut gara-gara duit. Hidup rukun berkat Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Tempatkan hubungan. Baik dengan Tuhan. Baik dengan sesama. Di atas uang dan barang. Mungkin kelihatannya sepele, mungkin kelihatannya lucu, mungkin kelihatannya itu hal receh. Mestinya kan ini kan tanda kasih ya. Tapi hari-hari ini tanda kasih diganti apa? Salam cuan, cuan, cuan. Kalau foto bukan lagi, yuk tanda kasih mana? Enggak, tapi salam cuan, cuan, cuan. Duit, duit, duit dan materi.
Kalau kita menempatkan duit, materi di atas hubungan, rusak. Berantakan hidup orang itu. Dikuasai. Nggak bisa merasakan dan mengenal kasih Allah. Memberi tempat kepada benih yang jahat. Tapi kalau engkau menempatkan hubungan, dan engkau tahu harga hubungan itu sangat mahal, darah Tuhan Yesus. Amin. Hubungan kita dengan Bapa diperdamaikan untuk kasih Allah mengalir, pintu terbuka untuk kasih Allah mengalir dalammu, dan itu yang memberi kita kekuatan untuk mengasihi orang lain. Menempatkan hubungan di atas barang, di atas uang. Saya percaya hidupmu semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan, kita mengasihi sesama kita mengasihi orang lain, kita mengasihi saudara kita. Yang pertama, karena Kristus telah mengasihi kita. Yang kedua, karena kita mengasihi Kristus. Apa buktinya, apa nyatanya kita mengasihi Kristus yang tidak kelihatan, yang kita nggak bisa lihat tapi kita percaya ada. Tuhan ngomong, kasihi sesamamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh luar biasa dahsyat. Kau telah berikan bagi setiap kami kesempatan yang indah. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kami. Biarlah firman yang menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti
buat kami kuat menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan saat yang indah ini kami juga rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, biarlah semuanya Tuhan yang campur tangan, memberkati, mencukupkan semuanya. Tuhan yang menyertai sempurna. Terima kasih Tuhan, kami belajar memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Dan sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujian sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan mari kita sama-sama angkat pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian saudara. Tubuhmu dan darahmu. Mari bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi yang diberkati. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap berkat dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh-Mu Tuhan Yesus menanggung segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, pergumulan, dan segala kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Dari ujung rambut ujung kaki, sembuh, sehat, sempurna, tidak terkapar sakit dalam nama Tuhan Yesus. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah memikul dan menyelesaikan segala penyakit kelemahan kami sudah sembuh. Jiwa kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus, ada kelegaan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keamanan, ada kelegaan dari Tuhan Yesus. Roh kami dipenuhi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Oleh darah-Mu Tuhan, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami bersama keluarga kami, oleh anugerah Tuhan, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Bersama keluarga kami, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling sabar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur darah bilur Tuhan Yesus menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Sehingga kami bisa berkata, percaya, menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Setiap organ-organ tubuh kami, fungsi tubuh kami sehat sempurna. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, liver kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, otak kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, ginjal pankreas kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pembuluh darah kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, sendi-sendi kami semua sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel tubuh kami sehat. Tidak ada sel kanker, sembuh, sehat, sempurna. Tidak ada sel tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur panca indera kami sembuh, sehat, sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami, keluarga kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa, Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji bersama keluarga.
kasih anugerah Tuhan Yesus melimpah, kekuatan yang dari Tuhan Yesus nyata dalam mengembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Tuhan Yesus berkati sehat selalu, panjang umur dalam keadaan yang baik bersama keluarga, bersama Kak Argo, Kak Risto, bersama keluarga semua diberkati, diproteksi Tuhan Yesus. Kami doa buat Ibu Mansia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sembuhkan, pulihkan, belas kasihan Tuhan Yesus dinyatakan dan keluarganya diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat keluarga dari Kojohan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Nando bersama keluarga dalam pemeliharaan Tuhan Yesus nantiasa. Kami berdoa buat keluarga Pak Filipus Neri, Tuhan Yesus yang karuniakan pekerjaan yang baik, diberkati Tuhan Yesus. Apa yang diusahakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tempat ini. Pak Rikson bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus. Pak Raja bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus, panjang umur, sehat dalam keadaan yang baik, keluarga semua rukun, damai, sejahtera, sukacita. Tuhan Yesus terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan Yesus gembala kami domba milik kepunyaan Tuhan Yesus, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mengaruniakan kami, Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus. Mari sejenak di hadapan Tuhan, saudara, kita boleh mengucap syukur buat perjamuan kudus yang sudah kita terima. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Angkat tanganmu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan Yesus terima kasih buat tubuh darah-Mu. Tuhan Yesus terima kasih Engkau menjadikan kami ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kami. Sehingga kami bisa berkata dengan iman, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus Allah kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini, menurut firman-Mu Tuhan, dengan iman yang tertuju kepadamu Tuhan Yesus, di mana dioleskan, dicurahkan, diurapi, diteteskan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Angkat kedua tangan. Kami berdoa mengucap berkat Tuhan buat gereja kami Tiberias Indonesia. Di mana gereja Tiberias ada, Tuhan Yesus karuniakan ada. Tuhan juga yang menuntun, menolong,
untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Untuk menjangkau jiwa-jiwa sejauh yang Tuhan panggil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau mengasihi kami yang ada di bumi Indonesia ini. Tuhan, Engkau mengasihi semua rakyat Indonesia. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Kami mau bangsa kami dalam seru doa, Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Angkat kedua tangan. Terimalah kasih, anugerah, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita hidup kekal di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara.